Pemirsa, banjir besar melanda komplek perumahan Berkat Alam Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan hingga membuat sebagian warga mengungsi. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, tim relawan gabungan mengevakuasi warga terendam banjir di 2 kecamatan. Banjir yang semakin tinggi membuat sebagian warga komplek Berkat Alam Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan mulai mengungsi. Banjir yang mencapai 1 meter merendam semua rumah warga dan terpaksa menyelamatkan harta benda mereka agar tidak rusak terhadap banjir. Dalam sudah hampir setengah meter pula. Sudah berapa hari banjirnya? Udah 2 hari yang di rumah itu 2 hari. 2 hari ini. Kalau jalanan ini sudah lama pula? Kalau jalanan ini setengah bulan dah. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, banjir juga merendam 2 kecamatan di Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Tim relawan gabungan mengevakuasi warga yang akan mengungsi ke rumah kerabat. Debit air terus mengalami peningkatan dan meluas ke sejumlah wilayah akibat limpahan air dari bendungan Benanga dan ditambah lagi hujan yang masih mengguyur kota Samarinda. Tim bencana gabungan dan relawan terus disiap-siagakan di sejumlah titik untuk memantau peningkatan air dan membantu warga yang ingin dievakuasi. Yang ada di posko termasuk relawan terpadu ya, itu terus memantau perkembangan di lapangan, juga termasuk membantu evakuasi, dan perkembangan data itu menjadi basis kami untuk distribusi bantuan yang sedang kita siapkan untuk dapur umum. Warga dan posko darurat sangat membutuhkan bantuan logistik untuk persiapan makanan dan tim kesehatan. Dari Banjar, Kalimantan Selatan dan Samarinda, Kalimantan Timur, Sairi Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, tumpukan lumpur masih membuat akses jalan desa di Grobogan lumpuh pasca banjir yang terjadi. Warga khawatir adanya banjir susulan karena tanggul sungai masih dalam proses perbaikan. Personil gabungan TNI, Polri, dan relawan bahu-membahu membersihkan lumpur yang merendam Desa Batu Ragung, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Lebih dari sepekan, lumpur tebal masih menutupi sebagian besar akses jalan desa dan membuat sejumlah rumah rusak berat. 5 titik tanggul di sepanjang desa yang jebol membuat 13 rumah hanyut terbawa arus banjir. 18 rumah rusak berat dan ribuan rumah lainnya terdampak. Kondisi dusun, khususnya yang Mintreng dan Ringin Kidul yang langsung terkena dampak itu masih lumpuh. Baru alhamdulillah pada hari ini dari teman-teman bantuan semua pihak, kepolisian, TNI, dan semua organisasi yang ada itu bahu-membahu membantu membuka jalan di Dusun Mintreng agar proses evakuasi atau proses penyaluran bantuan bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, warga yang terdampak saat ini masih bertahan di pengungsian. Mereka khawatir jika hujan deras bisa menyebabkan banjir susulan karena tanggul sungai Tuntang yang membentang di belakang desa hingga kini masih proses perbaikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Pemirsa, PT KAI mendatangkan sejumlah alat berat untuk memperbaiki rel kereta api yang longsor di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Proses perbaikan yang memakan waktu hingga 10 hari ke depan membuat ribuan penumpang kereta api di Surabaya, Jawa Timur membatalkan perjalanan. Proses perbaikan rel kereta api yang longsor di jalur stasiun Gubuk Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah hingga kini masih dilakukan. Sementara itu, proses perbaikan tanggul jebol juga akan dilakukan oleh BBWS Pemali Juwana setelah dikoordinasikan bersama PT KAI. PT KAI akan membuat jembatan darurat atau temporary track yang berbasis jembatan, sehingga jika terjadi banjir, maka penyangga rel perlintasan tidak akan ikut terbawa arus sungai Tuntang. Target penyelesaian pembuatan temporary track ini akan dikerjakan dalam waktu 10 hari. PT KAI juga masih memperlakukan rute pengalihan, sehingga jadwal perjalanan kereta untuk saat ini mengalami keterlambatan jadwal tiba di tujuan. Sejumlah alat berat dari PT KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah telah tiba di stasiun Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah untuk mempercepat proses perbaikan rel.
hari ini kita sudah merencanakan penanganan tahap kedua yang kita akan laksanakan sepanjang 10 hari. Jadi kita akan membuat temporary track ya, yang berbasiskan jembatan untuk bisa dilalui kereta api baik di jalur hulu maupun jalur hilir. Sementara itu, lebih dari 4.000 penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya melakukan pembatalan tiket. Pembatalan ini dilakukan karena para penumpang tidak bersedia melanjutkan perjalanannya menyusul penutupan jalur kereta api akibat longsor yang terjadi antara stasiun Gubuk, stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Para penumpang yang membatalkan perjalanan menerima uang pembatalan penuh sesuai dengan harga tiket yang dipesan. Sampai dengan sore kemarin terdapat 4.514 penumpang yang telah melakukan pembatalan tiket karena adanya perubahan pola operasi tadi. PT KAI membatalkan 100%, biaya 100% sesuai dengan harga yang tercatat di tiket. Jalur perlintasan kereta api di Desa Papan Rejo jebol akibat terjang luapan Sungai Tuntang. Tanggul sepanjang 300 meter jebol hingga air merusak sarana prasarana PT KAI serta merendam ratusan rumah beberapa hari lalu. Dari Grobogan dan Surabaya, tim liputan iNews melaporkan.